Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan dijelaskan mengenai konsep multi-layer neural network dan backpropagation. Multi-layer neural network atau neural network berlapis banyak. Di dalam neural network, secara garis besar, ada yang disebut dengan single layer neural network berlapis tunggal, dan neural network berlapis banyak. Kemudian di dalam multi-layer neural network dikenal sebuah algoritma yang populer disebut dengan algoritma propagasi balik atau backpropagation. Bagaimana konsep daripada multi-layer neural network dan algoritma backpropagation yang merupakan pengembangan daripada perseptron bekerja, kita akan jelaskan pada kesempatan ini. Dimulai dengan multi-layer neural network. Apa itu multi-layer neural network? Seperti yang saya sampaikan tadi, multi-layer atau neural network berlapis banyak. Kenapa dia disebut dengan berlapis banyak? Karena pada multi-layer neural network terdapat 3 layer atau terdapat 3 lapis. 3 lapis yang ada pada multi-layer neural network disebut dengan input layer, hidden layer, dan output layer. Jadi, multi-layer neural network atau neural network berlapis banyak terdiri dari 3 lapis atau 3 layer, input layer, hidden layer, dan output layer. Seperti yang dilihatkan pada gambar berikut ini. Ini adalah bentuk umum daripada multi-layer neural network. Jadi ada input layer, hidden layer, dan output layer. Masing-masing layer mempunyai atau terdiri daripada neuron. Jadi masing-masing layer mempunyai neuron. Jumlah neuron yang ada pada input layer dan jumlah neuron yang ada pada output layer nanti tergantung kepada data yang kita gunakan. Jadi dia terdiri daripada N neuron dan pada output terdiri daripada L neuron. Sebagai contoh, misalkan data yang mau kita proses, dia mempunyai X1 sampai dengan X10. Kemudian outputnya adalah Y1 dan Y2. Karena input kita dari X1 sampai dengan X10, maka berarti kita punya 10 neuron untuk X1 sampai dengan X10. Sementara neuron pada output layer, karena outputnya tadi ada Y1 dan Y2, maka node pada output layernya terdiri daripada 2 neuron, yaitu untuk Y1 dan untuk Y2. Jadi, neuron pada input layer dan neuron pada output layer tergantung nanti data yang akan kita olah atau data yang akan kita proses. Akan tetapi, untuk neuron pada hidden layer, ini bervariasi. Nanti dalam pengujian, hidden-nya ini bisa kita robah. Misalnya, 3 neuron pada hidden, hasilnya bagaimana? Kemudian 5 neuron pada hidden, hasilnya bagaimana? Kemudian 7 neuron pada hidden, hasilnya bagaimana? Nanti setelah didapatkan hasil pemrosesan, dilihat nilai error atau mean square error-nya, atau dikenal dengan nilai MSE-nya. Mana nilai MSE-nya yang paling kecil, itulah model jaringan saraf tiruan yang akan kita gunakan. Jadi kita kembali ke konsep daripada multi-layer tadi. Ada 3 layer, kemudian masing-masing layer dia mempunyai neuron. Kemudian antara satu neuron dengan neuron yang lainnya saling berhubungan. Neuron-neuron yang ada pada input layer berhubungan dengan neuron-neuron pada hidden. Kemudian neuron-neuron pada hidden berhubungan dengan neuron-neuron yang ada pada output layer. Kemudian hubungan-hubungan ini dia mempunyai
nilai bobot atau disebut juga dengan nilai pemberat. Sama halnya dengan perseptron. Jadi antara satu neuron dengan neuron yang lain saling berhubungan satu dengan yang lain. Dan kalau kita lihat bentuk umum daripada multi-layer neural network ini lebih kompleks dibandingkan dengan konsep pertama daripada neural network yang disebut dengan neuron dan juga perseptron. Ini adalah konsep daripada multi-layer neural network. Kemudian, pemrosesan daripada multi-layer neural network ini, algoritma yang populer yang digunakan adalah algoritma backpropagation. Propagasi balik. Sebelum kita lihat bagaimana algoritma detail dari backpropagation, dijelaskan dulu bagaimana cara kerja umum daripada backpropagation. Propagasi balik. Jadi ada dua proses yang dilakukan di sini. Ada proses propagasi dan ada proses balik. Bagaimana cara kerja umum daripada backpropagation? Pertama, proses propagasi dari depan ke belakang. Apa yang dimaksud dari depan ke belakang? Nilai-nilai input yang ada akan dimasukkan sebagai nilai untuk neuron-neuron yang ada pada input layer. Nilai-nilai yang ada pada input layer diteruskan ke hidden layer. Di hidden layer nanti akan dilakukan proses. Kemudian dari hidden layer akan diteruskan ke output layer. Sampai mendapatkan apa yang disebut dengan output aktual. Jadi pertama adalah propagasi. Propagasi, saya ulang, adalah pengiriman dari depan ke belakang. Nilai-nilai input yang ada dimasukkan sebagai nilai untuk neuron-neuron pada input layer, kemudian diteruskan ke hidden layer, diproses di sini, kemudian dari hidden layer diteruskan ke output layer. Jadi yang diteruskan itu adalah nilai-nilai inputnya, sampai mendapatkan apa yang disebut dengan output aktual. Output aktual yang didapat pada output layer dibandingkan dengan nilai targetnya. Kalau nilai targetnya ada perbedaan, berarti ada error. Error tersebutlah yang dikirimkan secara terbalik dari output ke hidden dan hidden ke input. Jadi itu yang dimaksud dengan propagasi balik. Jadi ada pengiriman dari depan ke belakang dan pengiriman dari belakang ke depan. Yang diteruskan dari depan ke belakang tadi adalah nilai-nilai inputnya, sementara yang dikembalikan dari belakang ke depan itu adalah nilai errornya. Jadi ini adalah cara kerja umum daripada algoritma backpropagation. Sekarang bagaimana cara kerja detail daripada backpropagation? Tahapannya sama dengan perseptron. Kenapa sama? Karena backpropagation adalah pengembangan daripada algoritma perseptron. Dia juga terdiri daripada 4 tahapan: inisialisasi, aktivasi, wake training, dan iterasi. Ya, dan iterasi. Inisialisasi, aktivasi, wake training, dan iterasi. Kita mulai dengan inisialisasi. Inisialisasi pemberian nilai awal. Ya, pemberian nilai awal terhadap variabel-variabel yang diperlukan. Nilai-nilai variabel mana yang diperlukan? Yang pertama adalah nilai-nilai inputnya. X1, X2, sampai dengan Xn. Kemudian nilai bobot. Ya. Kemudian target daripada jaringan saraf tiruan kita. Kemudian nilai threshold dan juga nilai learning rate-nya. Itu adalah beberapa nilai yang disiapkan pada tahap inisialisasi. Oke. Yang kedua tahapannya adalah aktivasi. Aktivasi. Pada aktivasi ada 2 kegiatan yang dilakukan.
Ya, ada dua kegiatan yang dilakukan. Kegiatan pertama adalah menghitung output aktual pada hidden. Ya, jadi ini propagasi. Jadi aktivasi itu adalah untuk propagasi. Jadi kegiatannya adalah menghitung output aktual pada hidden. Kemudian menghitung output aktual pada output. Jadi kegiatan pada aktivasi tersebut adalah menghitung output aktual pada hidden, kemudian menghitung output aktual pada output layer. Bagaimana menghitung output aktual pada hidden? Kita menggunakan rumus YJ sama dengan fungsi aktivasi sigma XIP kali dengan WIJ kurang dengan threshold J. Di sini kita gunakan tiga variabel yang berbeda. I, J, K. I adalah untuk neuron input, J adalah untuk neuron hidden, dan K adalah untuk neuron output. Jadi, output aktual pada hidden, J adalah hidden, sama dengan fungsi aktivasi. Sigma XIP, input KI, dari P kali dengan bobot dari input ke hidden, kurang dengan threshold pada hidden. Jadi Bapak Ibu harus ingat IJK. I adalah untuk input, J adalah untuk hidden, K adalah untuk output. Ini adalah rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung output aktual pada hidden. Kemudian bagaimana pula menghitung output aktual pada output layer? YK, berarti output pada output layer sama dengan fungsi aktivasi. Sigma output aktual pada hidden. Jadi untuk menghitung output aktual pada output layer, nilai output aktual pada hidden tadi kita gunakan. Jadi output aktual pada hidden kali dengan bobot antara hidden ke output. Ya, WJK kurang dengan threshold K. Jadi ini adalah rumus untuk menghitung output aktual pada pada output layer. Jadi ini adalah dua kegiatan yang dilakukan pada aktivasi. Pertama tadi adalah menghitung output aktual pada hidden layer, dan yang kedua adalah menghitung output aktual pada output layer. Setelah kita mendapatkan aktual pada output layer ini, kemudian kita hitung nilai errornya. Error rumusnya adalah target kurang dengan aktual. Kemudian kita lanjut pada step yang ketiga. Step yang ketiga itu adalah wake training. Apa pula yang dilakukan pada wake training? Wake training itu adalah untuk back. Untuk back atau untuk pengembalian dari output ke hidden ke input. Apa yang dilakukan pada wake training? Ada 4 tahapan yang dilakukan. Pertama adalah menghitung error gradient pada output layer. Menghitung error gradient pada output layer. Kemudian mengupdate bobot dari hidden ke output. Yang ketiga, menghitung error gradient pada hidden. Yang keempat, mengupdate bobot dari input ke hidden. Jadi saya ulang, pada wake training atau pada step yang ketiga, ada 4 tahap pekerjaan yang dilakukan atau ada 4 proses yang dilakukan. Pertama adalah menghitung output aktual, menghitung error gradient pada output layer, mengupdate bobot dari hidden ke output, menghitung error gradient pada hidden, kemudian mengupdate bobot dari input ke hidden. Kita lihat bagaimana rumus-rumus yang digunakan pada wake training. Pertama tadi adalah menghitung error gradient pada output layer. Rumusnya adalah error gradient pada output layer pada node K sama dengan output aktual pada output layer kali 1 kurang output aktual pada output layer
kali dengan error. Error tadi rumusnya adalah target kurang dengan output aktual pada output layer. Saya ulang, bagaimana rumusnya? Error gradient pada output layer sama dengan output aktual pada output layer kali 1 kurang output aktual pada output layer kali dengan error. Itu proses yang pertama. Proses yang kedua, mengupdate bobot dari hidden ke output layer. Berarti yang kita update itu adalah WJK. Bagaimana menghitung atau mengupdate bobot dari hidden ke output? Rumusnya adalah bobot dari hidden ke output P plus 1 sama dengan bobot dari hidden ke output saat ini tambah dengan delta bobot dari hidden ke output. Bagaimana menghitung delta bobot dari hidden ke output? Rumusnya adalah alpha learning rate kali dengan output aktual pada hidden kali dengan error gradient pada output layer. Jadi ini adalah rumus yang kita gunakan untuk mengupdate bobot dari hidden ke output. Ya, saya ulangi rumusnya. Bobot dari hidden ke output untuk iterasi berikutnya sama dengan bobot hidden ke output pada iterasi sekarang tambah dengan delta bobot hidden ke output. Di mana delta bobot dari hidden ke output sama dengan alpha learning rate kali dengan output aktual pada hidden kali dengan error gradient pada output. Kemudian yang ketiga, tahap proses yang dilakukan adalah menghitung error gradient pada neuron-neuron di dalam hidden layer. Oke, menghitung error gradient pada neuron-neuron yang ada dalam hidden layer. Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah error gradient pada hidden sama dengan output aktual pada hidden kali 1 kurang output aktual pada hidden kali sigma ya error gradient pada output layer kali dengan bobot dari hidden ke output. Ini kenapa disigmakan? Karena jumlah neuron pada output tersebut bisa lebih dari 1. Nanti kita sesuaikan dengan kasus. Ya, saya ulang rumusnya. Error gradient pada hidden layer rumusnya adalah error gradient pada hidden sama dengan output aktual pada hidden kali 1 kurang output aktual pada hidden kali sigma error gradient pada output kali dengan bobot dari hidden ke output. Ini proses yang ketiga. Proses yang terakhir adalah mengupdate bobot dari input ke hidden. Berarti yang kita update adalah IJ. Jadi bobot dari input ke hidden P plus 1 sama dengan bobot input ke hidden pada iterasi sekarang tambah dengan delta bobot input ke hidden. Di mana delta bobot dari input ke hidden rumusnya adalah alpha learning rate kali dengan input KI kali dengan error gradient pada hidden. Jadi inilah rumus yang bisa kita pakai untuk mengupdate bobot dari input ke hidden. Dan proses yang keempat atau tahapan yang keempat disebut dengan iterasi. Iterasi itu adalah kembali ke langkah 2, kemudian melakukan proses sampai dengan error yang diharapkan itu dipenuhi. Selama errornya yang dicapai belum dicapai, maka proses daripada algoritma backpropagation akan terus dan terus diulangi sampai mendapatkan error yang diharapkan. Ini adalah cara kerja proses algoritma daripada algoritma backpropagation. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat contoh kasus. Ya. Misalkan kita punya sebuah neural network multilayer ya dengan bentuk umum seperti ini. Di mana kita punya 2 node pada input layer, punya 2 node pada hidden layer,
dan punya 1 node pada output layer. Biasa juga bentuk yang seperti ini, arsitekturnya disebut dengan 2-2-1. Jadi 2-2-1 itu artinya adalah 2 node pada input layer, 2 node pada hidden layer, dan 2 node pada dan 1 node pada output layer. Jadi ini adalah kita misalkan kita punya multi layer neural network dengan arsitektur 2-2-1. Oke. 2-2-1. Kemudian nilai daripada eh kita misalkan nilai X1 dan X2 itu adalah sama dengan 1 dan targetnya sama dengan 0. Oke. Kemudian ini adalah nilai-nilai bobot ya. Bobot berarti di sini kita tadi ada W13, W14, W23, W24, W35 dan W45. Itu adalah nilai-nilai bobot yang kita asumsikan. Oke. Kemudian nanti nilai daripada landing rate-nya 0,1 kita misalkan ya. Kemudian nilai-nilai threshold-nya untuk pada node 3 0,8, pada node 4 min 0,1 dan pada neuron 5 atau node 5 0,3. Jadi nilai X1 X2-nya kita misalkan 1 dan output targetnya sama dengan 0. Bagaimana prosesnya? Prosesnya berarti tadi untuk inisialisasinya sudah selesai. Maka kita masuk ke step 2. Ya, step 2. Kita di sini kalau kita lihat gambar kita, tadi pada waktu menjelaskan rumus kita pakai variabel I, J, K. I adalah untuk input, J adalah untuk hidden, K adalah untuk output. Sehingga I kita nilainya adalah dari 1 sampai 2. Kemudian nilai J kita dari 3 sampai 4. Kemudian nilai K kita adalah 5. Jadi ini Bapak Ibu yang harus ingat. I pada kasus kita ini adalah 1 sampai 2, J 3 sampai 4, K adalah 5. Oke. Kita mulai dengan step yang kedua, aktivasi. Aktivasi tadi ada 2 kegiatan yang dilakukan, menghitung output aktual pada hidden layer. Ya, menghitung output aktual pada hidden layer dan menghitung output aktual pada output layer. Oke. Berarti menghitung output aktual pada hidden. Berarti kita akan menghitung output aktual pada node 3 dan akan menghitung output aktual pada node 4. Setelah itu nanti kita akan hitung output aktual pada node 5. Kita mulai dengan menghitung output aktual pada hidden, node 3 dan node 4. Oke. Berarti J3 ya. J3. Y3 sama dengan fungsi aktivasinya kita misalkan di sini adalah sigmoid function. Rumusnya adalah sigma xi kali dengan wij kurang dengan threshold j. I sama dengan 1 sampai dengan n. Tadi I kita adalah 1 sampai 2. Berarti di sini untuk Y3 sama dengan X1 kali dengan W13 tambah X2 kali W23 kurang dengan threshold J atau threshold 3. Untuk lebih mudahnya mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Untuk menghitung output aktual pada node 3, rumusnya adalah X1 kali W13 tambah X2 kali W23 kurang dengan threshold 3. Kemudian nanti untuk menghitung output aktual pada node 4, X1 kali W14 tambah X2 kali W24 kurang dengan threshold 4. Ini adalah menghitung output aktual pada hidden. Kemudian menghitung output aktual pada output layer. Berarti nanti kita akan menghitung output aktual pada node 5. Rumusnya adalah YK sama dengan sigmoid kali sigma YJP kali dengan bobot dari hidden ke output kurang dengan threshold K. Ya. K-nya sama dengan 5. Berarti sigmoid sama dengan Y3 kali dengan W35 tambah
Y4 kali dengan W45 kurang dengan threshold 5. Atau kalau pada gambar, untuk menghitung output aktual pada node 5 ini adalah nilai Y3 kali dengan W35 tambah dengan Y4 kali dengan W45. Itu adalah dua proses yang dilakukan pada aktivasi. Menghitung output aktual pada hidden layer dan menghitung output aktual pada output layer. Kemudian masuk ke step yang ketiga. Pada step 3, itu ada 4 proses yang dilakukan tadi. Menghitung error gradient pada output layer, mengupdate bobot dari hidden ke output layer, menghitung error gradient pada hidden layer, mengupdate bobot dari input ke hidden layer. Kita lihat satu-satu. Menghitung error gradient pada output layer. Berarti menghitung error gradient pada output layer. Ya. Rumusnya tadi adalah error gradient K sama dengan output aktual pada K kali 1 kurang output aktual pada K kali dengan error. Ya, berarti di sini error gradient 5 sama dengan Y5 kali 1 kurang dengan Y5 kurang dengan error pada node 5 atau pada output layer. Kemudian mengupdate bobot dari hidden ke output layer. Berarti nanti bobot yang mau kita update itu adalah W35 dan W45. Oke. Jadi bobot yang mau kita update itu adalah W35 dan 45. Rumusnya tadi adalah WJK P plus 1 sama dengan WJK P tambah dengan delta WJK P. Di mana delta WJK P sama dengan alpha landing rate kali dengan YJ kali dengan error gradient K. Misal yang mau kita update adalah W35. Jadi kalau W35 berarti J-nya sama dengan 3 dan K-nya sama dengan 5. Maka delta W35 sama dengan alpha kali dengan Y3 ya, YJ kali dengan error gradient K atau error gradient 5. Sehingga bobot hidden ke output atau W35 berikutnya sama dengan nilai W35 sekarang tambah dengan delta W35. Dengan cara yang sama dapat dilakukan untuk W45. Jadi kalau W45 berarti J-nya 4, K-nya 5. Kemudian menghitung error gradient pada hidden layer. Berarti kita akan menghitung error gradient pada node 3 dan node 4. Ya. Menghitung error gradient pada hidden, berarti menghitung error gradient pada node 3 dan node 4. Bagaimana menghitung error gradient pada node 3 dan node 4? Rumusnya adalah error gradient pada hidden sama dengan output aktual pada hidden kali 1 kurang output aktual pada hidden kali sigma error gradient pada output kali dengan bobot dari hidden ke output. Ya. Misalnya kita mau update bobot pada node 3, maka nilainya adalah error gradient pada node 3 sama dengan Y3 kali 1 kurang Y3 kali error gradient 5, error gradient K, kali dengan W35. Dengan cara yang sama untuk error gradient pada node 4. Dan proses yang terakhir, mengupdate bobot dari input ke hidden layer. Berarti yang diupdate itu adalah W13, W14, W23, dan W24. Rumusnya adalah bobot dari input ke hidden iterasi berikutnya sama dengan bobot ke input ke hidden kali dengan delta bobot dari input ke hidden. Di mana delta bobot dari input ke hidden adalah alpha landing rate kali dengan input KI kali dengan error gradient pada output. Kita misalkan bobot yang mau kita update adalah W13. Kalau W13 berarti I-nya sama dengan 1 dan J sama dengan 3. Ya. Delta W13 sama dengan alpha kali dengan XI, X1 kali dengan error gradient J, berarti error gradient 3. W13 atau bobot dari input ke hidden berikutnya untuk W13 adalah bobot W13 tambah dengan delta W13. Dengan cara yang sama
untuk menghitung bobot, update bobot W14, update bobot W23, dan update bobot W2. Ya, baik Bapak Ibu, demikian bagaimana proses daripada multi-layer dan algoritma backpropagation. Ya, saya ulang, simpulkan beberapa hal. Pada multi-layer terdiri daripada 3 layer, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Pada masing-masing layer mempunyai neuron. Antara satu neuron dengan neuron yang lain saling berhubungan. Neuron-neuron yang ada pada input layer berhubungan dengan neuron-neuron yang ada pada hidden, dan neuron-neuron yang pada hidden berhubungan dengan neuron-neuron yang pada output. Antara hubungan tersebut, dia mempunyai nilai yang disebut dengan nilai bobot. Ya. Kemudian jumlah neuron pada input dan output layer itu tergantung pada data yang kita gunakan, sementara jumlah neuron pada hidden layer itu bervariasi. Nanti kita akan lakukan perubahan-perubahan neuron pada hidden pada waktu melakukan eksperimen. Maka mana nilainya yang paling baik? Ya, itulah nanti arsitektur JST yang akan kita pakai. Kemudian algoritma yang digunakan untuk multi-layer neural network, salah satunya yang paling populer disebut dengan algoritma backpropagation. Di sini ada 2 proses yang dilakukan, propagasi dan proses balik. Propagasi yang diteruskan dari depan ke belakang. Berarti dari depan ke belakang, dari input ke hidden, hidden ke output. Sementara yang back kembali itu prosesnya secara terbalik dari output ke hidden, hidden ke input. Dan algoritma detailnya, karena dia merupakan pengembangan daripada perseptron, juga ada 4 tahapan, inisialisasi, aktivasi, wake training, dan iterasi. Namun, karena prosesnya lebih kompleks, detail atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada masing-masing step juga sudah dikembangkan. Di mana pada aktivasi ada 2 kegiatan dilakukan, menghitung output aktual pada hidden dan menghitung output aktual pada output. Sementara untuk yang step 3 atau wake training ada 4 proses yang dilakukan, menghitung error pada output layer, mengupdate bobot dari hidden ke output, menghitung error gradient pada hidden, kemudian mengupdate bobot dari input ke hidden. Demikian penjelasan mengenai multi-layer neural network dan algoritma backpropagasi.